Berapa kali aku? 4 ya? 3. Kurang sih? Ya, kurang 1. Ya, wes. Oke ya? Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bagian-bagian telinga. Nah, bagian telinga ini terdapat 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di telinga luar terdapat daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan, lalu mengarah masuk ke dalam saluran telinga. Saluran telinga berfungsi meneruskan gelombang suara dari daun telinga menuju gendang telinga dan memiliki rambut dan kelenjar yang menghasilkan kotoran telinga untuk melindungi dari debu, kotoran, atau serangga. Sedangkan di telinga tengah terdapat gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Gendang telinga berfungsi sebagai membran tipis yang bergetar saat terkena gelombang suara dan mengubah energi gelombang suara menjadi energi getaran mekanis. Selanjutnya, tulang martil berfungsi sebagai menerima getaran suara dari gendang telinga, lalu meneruskan getaran tersebut ke tulang landasan, berperan sebagai penghubung pertama yang menyalurkan gerakan dari gendang telinga ke rangkaian tulang pendengaran. Tulang landasan berfungsi sebagai menerima getaran dari tulang martil, lalu meneruskannya ke tulang sanggurdi, berfungsi menyambungkan dan meneruskan getaran sekaligus, sedikit memperkuatnya sebelum masuk ke dalam telinga dalam. Yang terakhir, tulang sanggurdi berfungsi sebagai menerima getaran dari tulang landasan, lalu menekan masukkan getaran tersebut ke jendela berbentuk selaput di rumah siput atau koklea. Di sini, tahap akhir penyaluran getaran yang mengubah energi getaran menjadi gelombang cairan di dalam telinga dalam. Yang terakhir yaitu saluran Eustachius. Ini berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan udara luar agar gendang telinga dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya, di telinga dalam terdapat 3 saluran tengah lingkaran, saraf pendengaran, dan rumah siput atau koklea. 3 saluran tengah lingkaran berfungsi sebagai menjaga keseimbangan tubuh dan mendeteksi perubahan posisi atau gerak kepala. Sedangkan rumah siput atau koklea berbentuk seperti siput berisi cairan dan sel saraf pendengaran dan mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik atau impuls saraf yang dapat diterima otak. Yang terakhir yaitu saraf pendengaran yang berwarna biru. Berfungsi sebagai mengirimkan sinyal listrik dari koklea langsung ke otak sehingga kita dapat mengenali dan memahami suara yang didengar. Di sini terdapat gambar peristiwa mekanisme transmisi pendengaran. Nah, di nomor 1 ini terjadi gelombang suara masuk dan mengenai gendang pendengaran yang menyebabkan gendang pendengaran bergetar. Getaran ini kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran
yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi, yang berfungsi memperkuat dan menyalurkan getaran tersebut menuju jendela oval. Dan di nomor 2, getaran yang sampai di jendela oval diubah menjadi gelombang cairan yang bergerak masuk ke dalam rongga koklea atau rumah siput yang diluruskan. Pergerakan cairan ini membawa energi suara ke seluruh bagian koklea. Untuk nomor 3, gelombang cairan bergerak sepanjang saluran koklea dan merangsang ujung saraf sensoris yang ada di dinding koklea. Rangsangan ini mengubah energi gerakan cairan menjadi sinyal listrik atau impuls saraf. Lalu, di nomor 4, gelombang cairan yang telah melewati seluruh bagian koklea bergerak kembali ke arah berlawanan untuk menghilangkan tekanan. Sementara impuls saraf yang terbentuk dikirimkan melalui saraf pendengaran menuju otak, sehingga suara dapat didengar dan dikenali.